Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1411 sampai tahun 1415. Bab 1411 bertemu Mendilin secara kebetulan. Faktanya, Fendi Zanders sedikit terkejut di dalam hatinya. Alasannya sangat sederhana. Ia tahu bahwa orang yang bisa datang ke reuni kelas kali ini adalah orang-orang biasa. Namun ia tidak menyangka reuni kelas akan dipesan di hotel mewah seperti itu. Dalam kesan Fendi Zanders, jika dia ingin makan di hotel setingkat ini, biayanya setidaknya puluhan ribu dolar. Jumlah uang tersebut memang sangat boros bagi masyarakat awam, namun jika yang menghadiri reuni kelas lebih banyak dan dibagikan secara merata, masih dapat diterima. Namun menurut Fendi Zanders, dalam keadaan normal, sistem A tidak mungkin terjadi pada reuni kelas, karena seringkali ada orang yang terburu-buru membayar tagihan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Fendi Zanders masuk ke hotel dengan langkahnya. Penjaga keamanan di pintu masuk hotel langsung menghentikan Fendi Zanders dengan tangannya, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan, tolong tunjukkan kartu anggota Anda." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata penjaga keamanan, ada kilatan keterkejutan di matanya, dan dia bertanya dengan ekspresi bingung, "Kalian masih memerlukan kartu anggota di sini?" Tahukah Anda, Fendi Zanders mengetahui bahwa banyak klub sekarang yang populer dengan keanggotaannya, yang dapat memastikan bahwa pelanggan sering datang ke klub mereka untuk makan setelah menjadi anggota, dan juga dapat mencegah beberapa orang yang tidak relevan untuk memasuki klub. Namun ini pertama kalinya Fendi Zanders menemukan hotel yang memerlukan kartu anggota. Tentu saja hotel kami selalu mengadopsi sistem keanggotaan, dan Anda tidak bisa masuk tanpa kartu anggota. Penjaga keamanan memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk ringan, tidak banyak bicara, tapi berbalik dan berjalan keluar hotel. Fendi Zanders merasa karena hari ini adalah reuni kelas, pasti ada siswa lain di luar yang bertugas menerima pendatang baru, jika tidak, bahkan jika dia memasuki hotel, dia tidak akan tahu di kotak mana mereka berada. Setelah Fendi Zanders meninggalkan hotel, dia segera melihat Chen Ming yang sedang mengobrol dengan pelayan. Meskipun Fendi Zanders dan Chen Ming sudah lama tidak bertemu satu sama lain, sekilas Fendi Zanders masih dapat mengenali bahwa orang inilah yang memiliki konflik dengannya di kelas. Namun, Chen Ming sepertinya sedang melihat ke arah Fendi Zanders. Ekspresi wajah Chen Ming sangat menghina, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Chen Ming sama sekali tidak berniat keluar untuk menemui Fendi Zanders. Sebaliknya, dia memilih untuk mengabaikan Fendi Zanders dan berbalik dan berjalan ke atas. Setelah melihat Chen Ming seperti ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa dia memiliki sedikit konflik dengan Chen Ming pada awalnya, dan bahkan mengalahkan Chen Ming di depan semua orang, jadi Chen Ming sekarang harus mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Jika orang biasa mengalami hal seperti itu, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya, tetapi bagi Fendi Zanders, hal seperti itu tidak akan membuatnya kesal sama sekali, dan bahkan tidak akan menyebabkan perubahan emosional sedikit pun pada Fendi Zanders. Karena setelah mengalami begitu banyak hal, Fendi Zanders telah meremehkan hal-hal ini, dan alasan mengapa Fendi Zanders bisa datang ke reuni kelas hari ini hanya karena memberi wajah pada Su Qiao. Jika tidak, Fendi Zanders tidak akan datang ke reuni kelas ini. Sekarang Fendi Zanders tidak bisa masuk karena dia tidak memiliki kartu anggota, lebih baik pergi saja. Fendi Zanders. Tetapi ketika Fendi Zanders berbalik dan ingin pergi, dia tiba-tiba menemukan seseorang memanggil namanya di belakangnya. Fendi Zanders melihat ke belakang tanpa sadar, dan menemukan bahwa gadis yang muncul di belakangnya saat ini tidak lain adalah sepupu Cleo Feilin, Mendilin. Hari ini, Mendilin mengenakan gaun putih, terlihat sangat modis dan cantik. Dan Fendi Zanders sudah lama tidak bertemu Mendilin, jadi melihat Mendilin saat ini masih memiliki perasaan yang sangat aneh. Fendi Zanders, ini benar-benar kamu. Mendilin juga berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat gembira. Ketika Fendi Zanders pertama kali bertemu Cleo Feilin, Mendilin memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Fendi Zanders, dan bahkan mencoba segala cara untuk mempermalukan Fendi Zanders. Tetapi ketika Mendilin terus berhubungan dengan Fendi Zanders, Mendilin menemukan bahwa Fendi Zanders sebenarnya tidak terlalu menyebalkan, terutama ketika Cleo Feilin kembali ke kota Jiangcheng lagi, dia mempertimbangkan semua yang dia alami selama periode waktu ini. Setelah membicarakan segala sesuatu dengan Mendilin secara mendetail, Mendilin semakin mengagumi Fendi Zanders di dalam hatinya, seolah-olah dia benar-benar menganggap Fendi Zanders sebagai sepupu iparnya, dan secara alami sangat mengenali Fendi Zanders di dalam hatinya. Feng bersama Cleo Feilin. Meskipun Mendilin berpikir demikian dalam hatinya, gadis seperti dia pasti tidak akan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Aku tidak menyangka secara kebetulan aku bisa bertemu denganmu di sini. Kita sudah lama tidak bertemu. Fendi Zanders berkata kepada Mendilin sambil tersenyum. Mendilin menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan di depan Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan berkata dengan lembut, "Anda adalah Tuan Zanders yang terkenal dari kota Jiangcheng, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk bertemu orang kecil seperti saya? Mulutmu masih sangat kuat." Fendi Zanders berkata dengan ringan.
Lupakan saja, tidak ada gunanya menertawakanmu sekarang, dan aku tidak punya hak untuk menertawakanmu. Melihat Fendi Zanders tidak membantahnya, Mandy Lin tampak sedikit bosan, jadi dia terus bertanya, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk mencari sepupuku? Saya datang ke sini untuk menghadiri reuni kelas, tetapi saya tidak bisa masuk karena saya tidak memiliki kartu anggota. Fendi Zanders memandang Mandy Lin dan menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mandy Lin tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata dengan lembut, saya benar-benar tidak menyangka bahwa masih ada tempat yang Anda, Tuan Zanders, tidak bisa masuki. Apa yang kamu lakukan di sini? Fendi Zanders memandang Mandy Lin dan bertanya. Ini adalah hotel milik keluargaku. Bukankah normal jika aku datang dan melihat-lihat? Jawab Mandy Lin. Apakah ini hotelmu? Fendi Zanders berteriak kaget. Benar, hotel ini milik ayahku, aku akan mengantarmu masuk. Mandy Lin membawa Fendi Zanders ke hotel sambil berbicara. Kapan ayahmu membuka hotel sebesar itu? Nada suara Fendi Zanders masih sangat terkejut. Bukan itu saja berkat Anda, Tuan Zanders. Sekarang status keluarga Lin kami meningkat karena Anda. Jika kami ingin melakukan sesuatu, seseorang akan berinisiatif mengirimkan uang, jadi ayah saya membuka hotel ini. Sekarang bisnis adalah masih cukup bagus, Mandy Lin berhenti sejenak, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, untungnya, saya bertemu dengan Anda hari ini, jika tidak, orang-orang di Jiangcheng akan tahu bahwa hotel kami tidak mengizinkan yang terkenal Tuan Zanders untuk masuk. Diperkirakan orang-orang itu harus bersatu untuk memboikot kami. Akhir bab ini. Bab 1412 Bab 1412. Setelah mengatakan ini, Mandy Lin berinisiatif untuk memimpin Fendi Zanders ke hotel. Setelah tiba di pintu masuk hotel, Mandy Lin berkata kepada penjaga keamanan dengan wajah kosong, kalian benar-benar berani. Tidakkah ada yang menunjukkan foto Tuan Zanders saat itu? Bahkan Tuan Zanders berani berhenti Anda. Di luar, tahukah kamu bahwa Fendi Zanders adalah pacar sepupuku? Anda tidak ingin melakukannya lagi, bukan? Ketika penjaga keamanan mendengar kata-kata Mandy Lin, mata mereka melebar dalam sekejap, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa pemuda yang tampaknya biasa ini di depan mereka ternyata adalah Tuan Zanders yang terkenal di kota Jiang. Oke, itu normal bagi mereka untuk tidak mengenal saya, jadi jangan mempersulit mereka. Kata Fendi Zanders kepada Mandy Lin sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan memberimu wajah, dan tidak peduli tentang mereka seperti mereka. Kata Mandy Lin sambil tersenyum. Berhentilah bertingkah di depanku, bahkan jika aku memintamu untuk menghukum mereka, kamu tidak akan mendengarkanku. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Fendi Zanders tahu bahwa Mandy Lin adalah seorang gadis dengan mulut tajam dan hati tahu, tapi dia bukanlah orang yang berhati keras. Oh, kenapa kamu banyak bicara? Kamu harus cepat mencari temanmu. Setelah diungkap oleh Fendi Zanders, Mandy Lin melambai ke Fendi Zanders dengan ekspresi agak malu. Fendi Zanders tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Mandy Lin, lalu berjalan menuju kotak di lantai atas. Mandy Lin melihat punggung Fendi Zanders, berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, keanehan muncul di matanya yang indah, dan kemudian berkata dengan lembut, tidak, mengapa saya tidak mendengar sepupu saya mengatakan bahwa Fendi Zanders akan datang? Apa? Mungkinkah Fendi Zanders datang ke sini secara diam-diam? Dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak jujur di Jiangcheng dan telah bertemu banyak wanita cantik, jadi dia khawatir Fendi Zanders mungkin tidak ada di sini untuk menghadiri reuni kelas. Mandy Lin mengeluarkan ponselnya, langsung menghubungi Cleo Fei Lin, dan bertanya dengan lembut, sepupu, coba tebak siapa yang baru saja saya lihat. Siapa itu? Cleo Fei Lin bertanya dengan ringan. Saya melihat Fendi Zanders. Mandy Lin berkata dengan suara rendah. Berhenti bercanda bersamaku, oke. Fendi Zanders seharusnya berada di kota Nanyuan sekarang, bagaimana dia bisa berada di kota Jiangcheng? Cleo Fei Lin berkata dengan ekspresi tak berdaya. Saya tidak berbohong kepada Anda, saya benar-benar melihat Fendi Zanders. Mandy Lin menjawab dengan sangat cemas, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders telah datang ke hotel kami, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menghadiri semacam pesta. Fendi Zanders benar-benar datang ke kota Jiangcheng. Ada juga sedikit keraguan dalam nada bicara Cleo Fei Lin. Aku baru saja berbicara dengannya, itu jelas tidak salah, tapi sejak Fendi Zanders datang ke kota Jiangcheng, mengapa dia tidak memberitahumu? Mandy Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Mungkin karena Fendi Zanders ada urusan lain. Cleo Fei Lin berkata dengan ringan. Apalagi yang bisa dilakukan Fendi Zanders? Dia pasti mencari Xiao San. Sepupu, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu siapa yang ditemui Fendi Zanders di kota Jiangcheng. Kamu bisa menunggu teleponku nanti. Setelah mengatakan ini, Mandy Lin langsung menutup telepon dan diam-diam berjalan ke lantai 2. Di ujung lain telepon, Cleo Fei Lin juga memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Lagi pula, Cleo Fei Lin sangat percaya pada Fendi Zanders sekarang. Dia tahu bahwa Fendi Zanders pasti tidak akan melakukan apapun untuk meminta maaf padanya. Adapun mengapa Fendi Zanders datang ke kota Jiangcheng, pasti ada alasannya sendiri. Cleo Fei Lin tidak meragukan apapun.
Dan Mandy Lin tidak memahami hal-hal ini, dan dia berbaik hati membantu mengawasi Fendi Zanders, jadi Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak dan tidak menghentikan Mandy Lin. Pada saat yang sama, di dalam kotak dari reuni kelas, Su Qiao menunggu lama, tetapi masih tidak melihat Fendi Zanders datang, jadi dia jelas tidak bisa duduk diam. Saat ini, Chen Ming baru saja masuk ke dalam kotak. Su Qiao berdiri dan bertanya pada Chen Ming, di mana Fendi Zanders? Apakah kamu belum datang? Saya kira Fendi Zanders tidak akan datang hari ini. Aku baru saja menunggu lama di pintu masuk hotel, tapi aku tidak melihatnya muncul. Chen Ming menjawab dengan lembut. Bagaimana ini mungkin? Su Qiao berkata dengan nada bingung. Tidak mungkin. Fendi Zanders dan kami baru menjadi teman sekelas selama setahun, dan kami tidak memiliki perasaan apapun. Bahkan jika dia tidak datang hari ini, itu adalah hal yang normal. Kata Chen Ming sambil tersenyum. Tidak mungkin, baru saja Fendi Zanders mengirimiku pesan teks yang mengatakan bahwa dia akan datang nanti. Fendi Zanders berjanji padaku bahwa dia akan datang hari ini, dan dia pasti akan datang. Su Qiao berkata dengan nada yang sangat tegas. Oh, bukankah itu hanya Fendi Zanders? Jadi bagaimana jika dia tidak datang, bukankah bagus jika dia tidak datang? Aku masih khawatir dia akan mencuri barang-barangku. Zhao Huaner berkata dengan cara yang aneh. Setelah mendengar kata-kata Zhao Huaner, Su Qiao tampak sedikit marah, dan berkata dengan hampa, kapan Fendi Zanders mencuri barang-barangmu, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong, kalau Fendi Zanders seberapa buruk mendengarnya? Saya tidak berbicara omong kosong. Bukankah Chen Ming mengatakan bahwa Fendi Zanders dipindahkan karena mencuri? Zhao Huaner menjawab langsung. Dan Su Qiao tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang seperti Zhao Huaner, menarik napas dalam-dalam, bangkit dan berencana pergi keluar untuk melihat apakah Fendi Zanders telah datang. Tetapi pada saat ini, pintu kotak tiba-tiba terbuka dari luar, dan Fendi Zanders melangkah ke dalam kotak. Ketika Chen Ming melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Karena dia ingat Fendi Zanders sudah berbalik dan pergi, dan Fendi Zanders sendiri tidak memiliki kartu anggota untuk hotel ini, jadi bagaimana Fendi Zanders bisa masuk? Fendi Zanders, kamu datang ke sini, kupikir kamu tidak akan datang. Setelah melihat Fendi Zanders, Su Qiao tampak sedikit bersemangat, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat gembira. Dan mungkin karena perkataan Chen Ming sebelumnya, sikap semua orang terhadap Fendi Zanders tidak terlalu antusias. Tidakkah semua orang ingat Fendi Zanders? Melihat tidak ada yang menjawab, Su Qiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Jadi itu Fendi Zanders. Qiao, jika kamu tidak mengatakannya, kami benar-benar tidak akan bisa mengenali bahwa orang ini adalah Fendi Zanders. Fendi Zanders, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak menghubungi kami setelah kamu pindah ke sekolah lain? Benar, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Fendi Zanders sepertinya menjadi lebih tampan. Beberapa siswa yang memiliki hubungan baik dengan Fendi Zanders di kelas sebelumnya meneriaki Fendi Zanders dengan sangat antusias. Saat aku pindah ke sekolah lain, aku tidak punya ponsel, jadi aku tidak menghubungimu. Hari ini aku kebetulan bertemu Su Qiao, jadi aku berkesempatan bertemu denganmu. Setelah Fendi Zanders melihat caranya antusias para siswa ini terhadapnya, dia juga sangat senang di hatinya, dan menjawab sambil tersenyum. Akhir bab ini. Bab 1413. Bab 1413 ratusan ribu pakaian. Dan Fendi Zanders dapat merasakan bahwa orang-orang ini harus menyambutnya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tentu saja, Fendi Zanders juga bisa merasakan bahwa beberapa orang telah menatapnya dengan mata aneh sejak dia memasuki kotak ini. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Chen Ming. Lagi pula, orang-orang ini sudah lulus sekarang, dan di dalam hati mereka tahu siapa yang harus mereka senangi dan siapa yang tidak boleh tersinggung. Ada konflik antara Chen Ming dan Fendi Zanders, dan Chen Ming juga yang terbaik di antara banyak teman sekelasnya. Jadi beberapa orang harus bersiap memihak Chen Ming untuk menyenangkan Chen Ming. Fendi Zanders sudah lama mengetahui situasi seperti itu. Alasannya sangat sederhana, karena kemanapun dia pergi atau apapun yang dia temui, orang-orang ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti orang lain. Ini adalah naluri manusia. Baiklah, Fendi Zanders, cepat duduk. Su Qiao menyeret Fendi Zanders untuk duduk di sampingnya sambil berbicara. Setelah semua orang melihat Fendi Zanders duduk di samping Su Qiao, ekspresi wajah mereka terlihat sedikit aneh, dan ekspresi wajah Chen Ming juga sangat jelek. Bagaimanapun, dia berencana untuk duduk di samping Su Qiao, tetapi dia tidak menyangka hal itu tapi itu didahului oleh Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders duduk, para siswa di kelas mulai melihat ke arah Fendi Zanders satu demi satu. Saat ini, Fendi Zanders sedang mengenakan satu set pakaian kasual terkenal internasional. Set pakaian ini dibeli oleh Cleo Fei Lin untuk Fendi Zanders. Harga satu set harusnya sekitar 100.000. Set pakaian ini sudah bisa dianggap sebagai pakaian paling sederhana milik Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders tidak ada urusan, dia tidak akan memakainya terlalu mencolok. Alasannya sangat sederhana. Fendi Zanders merasa jika dia berpakaian terlalu mencolok, itu akan memberinya masalah yang tidak perlu.
Fendi Sanders, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Bagaimana kamu bisa terlambat? Kali ini, seorang gadis bertanya pada Fendi Sanders sambil tersenyum. Ada kemacetan di jalan, jadi saya terlambat. Anda juga harus tahu bahwa lalu lintas di kota Jiangcheng kurang baik. Fendi Sanders menjelaskan dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Sanders, semua orang tercengang. Fendi Sanders, apakah kamu datang ke sini dengan mobil? Apakah kamu membeli mobil? Salah satu gadis bertanya dengan heran. Tahukah Anda, mereka semua adalah mahasiswa yang baru saja lulus, jadi alangkah luar biasa jika bisa membeli mobil saat ini. Saya datang dengan taksi. Fendi Sanders tidak banyak berpikir, dan menjelaskan sambil tersenyum. Taksi. Setelah gadis itu mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia terlihat sedikit menghina, tapi dia tidak banyak bicara. Dan mata siswa lain yang melihat ke arah Fendi Sanders juga sepertinya telah berubah. Baru saja semua orang mengira Fendi Sanders datang dengan mobil, jadi mereka secara naluriah berpikir bahwa Fendi Sanders mungkin baik-baik saja sekarang, tetapi mereka tidak menyangka akan datang dengan taksi. Kalau begitu sepertinya di antara kita teman sekelas, hanya Tuan Chen yang membeli mobil. Zhao Huaner berseru dengan hati-hati. Saat ini, Zhao Huaner sedang duduk di samping Chen Ming, dan postur mereka berdua sangat ambigu. Jika bukan karena ada teman sekelas lain di sekitarnya, Zhao Huaner pasti sudah melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ming. Benar, Tuan Chen membeli BMW. Benar-benar tidak ada cara bagi kita untuk membandingkannya dengan Tuan Chen. Saya membeli BMW setelah lulus, siapa yang bisa membandingkannya? Semua orang mengikutinya. Tapi mata Su Qiao memancarkan sedikit ketidakberdayaan, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa Chen Ming memang membeli mobil, tapi itu hanyalah BMW seri 3 biasa, paling banyak bernilai lebih dari 300.000. Tidak ada yang pantas untuk dipamerkan sama sekali, dan semua orang mengatakan ini hanya untuk menyenangkan Chen Ming. Mobil sekarang sangat murah, Fendi Sanders, menurutku kamu juga harus membeli mobil, lagi pula, mobil adalah wajah laki-laki, jika kamu dapat memiliki mobil, kemanapun kamu pergi, orang akan melihatmu. Chen Ming berkata pada Fendi Sanders sambil tersenyum. Saya tidak sekaya Anda, saya tidak mampu, jawab Fendi Sanders ringan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Sanders, semua orang memandang Fendi Sanders dengan lebih meremehkan. Dan setelah Fendi Sanders melihat reaksi para siswa ini, ekspresi wajahnya juga sangat tenang. Bagaimanapun, Fendi Sanders telah mengalami terlalu banyak hal seperti itu, dan dia tidak peduli bagaimana reaksi orang-orang ini sama sekali. Bagaimanapun, Fendi Sanders saat ini sama sekali tidak setingkat dengan orang-orang ini. Jika Fendi Sanders benar-benar mengungkapkan identitasnya, orang-orang ini mungkin masih menganggap Fendi Sanders sebagai orang gila. Fendi Sanders tidak mau menjelaskan beberapa hal, dan merasa tidak perlu menjelaskannya. Hanya Su Qiao yang memandang Fendi Sanders dengan sedikit aneh, karena ketika Su Qiao sedang mengobrol dengan Fendi Sanders di pesawat, dia bisa merasakan bahwa Fendi Sanders telah mengalami perubahan besar, dan karena Fendi Sanders bisa menjadi penumpang kelas 1, maka itu berarti Fendi Sanders pasti baik-baik saja sekarang, tetapi dia tidak mengerti mengapa Fendi Sanders tidak menanggapi sama sekali ketika para siswa ini dengan sengaja menertawakan Fendi Sanders. Hah? Pada saat ini, Zhao Huaner tiba-tiba melihat pakaian yang dikenakan Fendi Sanders, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Huaner, ada apa denganmu? Chen Ming menoleh untuk melihat Zhao Huaner, dan bertanya dengan nada bingung. Fendi Sanders, jas yang kamu kenakan seharusnya milik Armani, kan? Zhao Huaner bertanya pada Fendi Sanders dengan heran. Mungkin. Fendi Sanders tidak terlalu paham dengan merek pakaian, jadi dia menjawab dengan ringan. Apakah kamu asli atau palsu? Aku pernah melihat setelanmu di toko Armani sebelumnya, dan sepertinya harganya ratusan ribu. Zhao Huaner menutup mulut kecilnya dan berkata. Apa? Ratusan ribu setelan ini? Bukankah ini terlalu mahal? Setelah semua orang mendengar kata-kata Zhao Huaner, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, dan semua perhatian mereka tertuju pada Fendi Sanders. Fendi Sanders bahkan tidak mampu membeli mobil, jadi bagaimana dia bisa membeli satu set pakaian yang bernilai lebih dari 100.000? Saat ini, Chen Ming tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang tertegun sejenak, seolah-olah mereka juga merasa apa yang dikatakan Chen Ming sangat masuk akal. Fendi Sanders adalah orang yang bahkan tidak mampu membeli mobil, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pakaian? Fendi Sanders, jika jasmu tidak palsu, maka kamu seharusnya menyewanya dari orang lain, kan? Harga sewanya tidak murah, bukan? Chen Ming bertanya pada Fendi Sanders sambil tersenyum. Tapi Fendi Sanders memandang Chen Ming dengan ringan, dan tidak banyak bicara. Saat ini, Fendi Sanders sedang tidak ingin menjelaskan kepada orang-orang ini apakah jasnya asli atau palsu. Fendi Sanders merasa meskipun dia menjelaskannya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Akhir bab ini. Bab 1414. Bab 1414 Bos Grup Emgren. Tiba-tiba, para siswa di dalam kotak mulai berdiskusi dengan suara pelan. Fendi Sanders ini juga terlalu suka berpura-pura, bukan? Ya, sebenarnya memakai Armani palsu untuk menghadiri reuni kelas. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi di rumah?
Tidak perlu membuatnya seperti ini. Ketika saya masih di sekolah, saya pikir Fendi Zanders adalah orang yang cukup baik, tapi saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini sekarang. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Ekspresi wajah Su Qiaoqiao juga terlihat sedikit bingung, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Fendi Zanders, apakah setelanmu asli atau palsu? Apa yang kamu katakan?" Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Meskipun Su Qiaoqiao juga merasa di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders seharusnya tidak mampu membeli pakaian mahal seperti itu, tetapi dia juga merasa bahwa Fendi Zanders bertindak terlalu tenang saat ini, sama sekali tidak suka mengenakan pakaian bajakan dan diekspos oleh orang lain, jadi samar-samar dia merasakan di dalam hatinya bahwa setelan Fendi Zanders mungkin asli, jika tidak, Fendi Zanders tidak akan pernah setenang itu. Dan Mandy Lin, yang bersembunyi di luar dan menguping, sangat marah ketika dia mendengar kata-kata yang membuat semua orang menertawakan Fendi Zanders, karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders sudah begitu kaya. Diejek oleh orang-orang ini, dan tidak dibantah. Tentu saja, Mandy Lin juga tahu di dalam hatinya saat ini bahwa Fendi Zanders benar-benar datang untuk menghadiri reuni kelas. Mandy Lin benar-benar ingin segera masuk dan memberitahu orang-orang itu identitas Fendi Zanders, tetapi dia akhirnya menahannya karena dia merasa Fendi Zanders pasti punya alasan untuk melakukannya. Telepon. Mandy Lin menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Cleo Fei Lin. "Xiaoman, apakah penyelidikan mengungkapkan sesuatu?" Setelah Cleo Fei Lin menjawab telepon, dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. "Sepupu, Fendi Zanders ini benar-benar di sini untuk menghadiri reuni kelas." Mandy Lin menjawab dengan nada sangat tidak berdaya. "Kalau begitu sepertinya Fendi Zanders tidak melakukan apapun untuk meminta maaf padaku." Cleo Fei Lin berkata sambil tersenyum. "Mungkin tidak, tetapi orang-orang ini selalu menertawakan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak menjelaskan apapun. Itu benar-benar membuatku kesal," kata Mandy Lin dengan marah. Fendi Zanders terlalu malas untuk menjelaskan kepada orang-orang itu. Lagi pula, meskipun dia menjelaskan kepada orang-orang ini tidak dapat mempercayainya, jadi lebih baik tidak menjelaskannya. Cleo Fei Lin masih sangat mengenal Fendi Zanders dan berkata dengan tenang. "Kalau begitu aku juga merasa sedikit tidak nyaman. Kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang itu untuk menertawakan Fendi Zanders?" Mandy Lin berkata dengan suara rendah. Oke, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Fendi Zanders, dia bisa melakukan apapun yang dia suka." Cleo Fei Lin membujuk dengan lembut. Dan Mandy Lin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Oke, begitu." Setelah mengatakan ini, Mandy Lin langsung menutup telepon, lalu menoleh untuk melihat lokasi kotak itu, menahan keinginan untuk bergegas membantu Fendi Zanders maju, berbalik dan pergi dengan sepatu hak tinggi. Saat ini, para siswa di dalam kotak sedang mengobrol dengan gembira. Namun, sebagian besar isi obrolan itu menyanjung Chen Ming. Saat ini, wajah Chen Ming sangat bangga. Ia merasa layak menghabiskan puluhan ribu dolar untuk mengundang para siswa ini makan di sini. Qiao masih sangat acuh tak acuh terhadap Chen Ming, tapi dia secara tidak sengaja bisa memanen Zhao Huaner, seorang wanita cantik yang seksi, jadi dia tidak menyia-nyiakan uangnya kali ini. "Tahukah kamu bahwa Hotel Haston Zanders ini dimiliki oleh keluarga Jiang Chenglin kita, dan keluarga Jiang Chenglin saat ini masih sangat berkuasa?" "Benar, aku juga pernah mendengarnya." Tampaknya di belakang panggung keluarga Lin adalah seorang pria bernama Tuan Zanders. Tuan Zanders itu sangat luar biasa. Jika bukan karena Tuan Zanders ini, bagaimana keluarga Lin bisa berkembang dari keluarga kecil menjadi keluarga besar terbesar di kota Jiangcheng? Beberapa anak laki-laki di antara mereka pasti tahu sesuatu tentang Fendi Zanders, jadi mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah Fendi Zanders mendengar komentar orang-orang ini, dia sedikit banyak terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membawa perubahan besar pada keluarga Lin. Fendi Zanders sendiri tidak mengetahui tentang hal-hal ini. Mungkin kamu belum tahu. Tuan Zanders sebenarnya adalah bos dari M Grand Group kita. Saat ini, Chen Ming tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata Chen Ming, semua orang menoleh untuk melihat Chen Ming. "Chen Ming, kamu bilang Tuan Zanders adalah bos dari grup M Grandmu?" Seorang anak laki-laki bertanya dengan heran. "Benar, Tuan Zanders adalah bos dari grup M Grand kita. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Zanders adalah orang yang sangat hebat. Apalagi di kota Jiangcheng, dia adalah salah satu eksistensi terbaik di seluruh provinsi Dongjiang. Izinkan saya memberitahu Anda ini, jika Tuan Zanders di Provinsi Dongjiang mengatakan satu, tidak ada yang berani mengatakan dua." Chen Ming berkata dengan lembut. "Chen Ming, karena Anda bekerja di M Grand Group, Anda pasti tahu banyak tentang Tuan Zanders, kan? Atau beritahu kami tentang hal itu." Semua orang sepertinya sangat tertarik dengan urusan Fendi Zanders, dan berkata kepada Chen Ming dengan nada sangat bersemangat. Setelah mendengar perkataan semua orang, Chen Ming terlihat sedikit sombong, lalu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, ada beberapa berita internal yang seharusnya tidak kuberitahukan padamu, tapi menurutku kita semua adalah teman sekelas, jadi aku beritahu saja kamu. Mari kita bicara denganmu." "Ya, Chen Ming, beritahu aku secepatnya."
Semua orang berteriak dengan penuh semangat. Dan Chen Ming mulai berbicara tentang Fendi Zanders. Fendi Zanders duduk di tempat dan mendengarkan dengan tenang sepanjang waktu, tetapi Fendi Zanders merasa ada sesuatu yang salah ketika dia mendengarkan, karena sebagian besar perkataan Chen Ming dibuat-buat, dan dia langsung membandingkan apa yang dikatakan Fendi Zanders dengan orang lain. Seperti dewa, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan Fendi Zanders. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi orang seperti itu di mata orang biasa. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Bagaimanapun, Chen Ming hanyalah seorang magang di cabang Emgrand Group, bahkan tidak seorang magang di kantor pusat, jadi bagaimana Chen Ming bisa tahu tentang Fendi Zanders, dan apa yang dia katakan kepada semua orang hanyalah desas-desus. Meskipun apa yang dikatakan Chen Ming semuanya dibuat-buat, tetapi tidak satu pun dari banyak orang yang hadir memiliki akses terhadap hal-hal ini, jadi tentu saja tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. Chen Ming, karena kamu berasal dari Emgrand Group, apakah kamu pernah bertemu dengan Tuan Zanders ini? Pada saat ini, seorang anak laki-laki tiba-tiba bertanya pada Chen Ming. Akhir bab ini. Bab 1415. Bab 1415 Kartu Keanggotaan Emas. Saya baru magang sekarang, tentu saja saya belum pernah bertemu Tuan Zanders, tapi saya yakin saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Zanders di masa depan. Kata Chen Ming sambil tersenyum. Itu benar. Anak laki-laki itu mengangguk, lalu melanjutkan, meskipun Tuan Zanders itu sangat kuat, itu semua karena latar belakangnya yang lebih baik. Kita tidak bisa membandingkannya dengan orang-orang seperti Tuan Zanders. Ya, menurutku Chen Ming adalah yang terbaik. Chen Ming telah mencapai pencapaian hari ini sendirian. Kata Zhao Huaner dengan hati-hati. Dan setelah Su Qiao mendengar kata-kata Zhao Huaner, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Chen Ming saat ini hanya magang, prestasi apa itu? Tuan Chen, saya dengar keanggotaan Haston Zanders Hotel sangat sulit didapat. Kebanyakan orang tidak bisa mendapatkannya meskipun mereka punya uang. Anda masih bisa mendapatkan kartu keanggotaan di sini. Sungguh menakjubkan. Seorang anak laki-laki berkata kepada Chen Ming. Tidak ada yang istimewa. Kata Chen Ming dengan sangat rendah hati. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar bahwa kartu keanggotaan Haston Zanders Hotel dibagi menjadi beberapa tingkatan. Saya ingin tahu di tingkat mana kartu keanggotaan Anda, Chen Ming. Anak laki-laki lain bertanya pada Chen Ming dengan rasa ingin tahu. Kartu saya adalah kartu keanggotaan emas. Chen Ming tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang ini tidak dapat membedakan antara kartu keanggotaan emas dan kartu keanggotaan perak, jadi dia menjawab dengan ringan. Namun nyatanya, kartu anggota Paman Chen Ming hanyalah kartu anggota perak. Bagaimanapun, Paman Chen Ming hanyalah Direktur Departemen Keuangan, dan tidak mungkin mendapatkan kartu keanggotaan emas, dan apa yang dikatakan Chen Ming itu hanya untuk pamer. Kartu keanggotaan emas. Setelah mendengar kata-kata Chen Ming, semua orang tercengang sesaat, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Chen Ming, kudengar kamu hanya perlu menyetor uang ke kartu keanggotaan berlian di sini, dan kamu bisa mendapatkan kartu keanggotaan perak seharga ratusan ribu, tetapi jika itu kartu keanggotaan emas, perlu disetujui. Benar-benar berstatus bisa mendapatkan kartu keanggotaan emas. Anak laki-laki itu berkata kepada Chen Ming dengan ekspresi sangat terkejut. Baru saja kamu juga mengatakan bahwa hotel ini awalnya dibuka oleh keluarga Lin, dan keluarga Lin bisa hadir hari ini, bukankah berkat bos perusahaan kita, Tuan Zanders? Bisa mendapatkan kartu keanggotaan emas di sini. Chen Ming memandang semua orang dan menjelaskan sambil tersenyum. Setelah semua orang mendengar kata-kata Chen Ming, ekspresi wajah mereka tampak semakin iri. Hanya Su Qiao dan Fendi Zanders yang menatap Chen Ming dengan mata aneh. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir, dan hanya mereka berdua yang bisa merasakan bahwa Chen Ming sedang menyombongkan diri. Adapun yang lain, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka percaya apapun yang dikatakan Chen Ming. Tuan Chen benar-benar luar biasa sekarang. Semua orang menghela nafas. Benar, Chen Ming, Anda benar-benar berbeda sekarang, beritahu kami, bagaimana Anda bisa sampai ke titik ini. Benar, Tuan Chen, tolong beritahu kami secepatnya. Semua orang mulai menyanjung Chen Ming. Sesudah yang lain. Apa yang bisa kukatakan tentang ini? Chen Ming memandang semua orang dan tersenyum ringan. Chen Ming, beritahu semuanya, bagaimana kamu bisa sampai ke Emgrand Group? Zhao Huaner menjabat lengan Chen Ming dan berkata dengan lembut. Chen Ming memandang Zhao Huaner dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Lagi pula, itu semua karena pamannya sehingga dia bisa bekerja di Emgrand Group. Sekarang dia tidak bisa memberitahu para siswa ini bahwa dia memasuki Emgrand dengan mencari koneksi melalui pintu belakang grup, bukan? Menurutku tidak ada yang perlu dibicarakan tentang perselingkuhanku, tapi menurutku Fendi Zanders seharusnya mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, bukan? Atau biarkan Fendi Zanders menceritakan perselingkuhannya. Chen Ming tiba-tiba menatap Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Chen Ming, Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Chen Ming, tidak tahu apa maksud kata-kata Chen Ming.
Fendi Zanders memang telah mengalami banyak hal selama periode ini, tetapi jika Fendi Zanders benar-benar menceritakan semua hal ini, itu mungkin akan membuat orang-orang ini takut sampai mati secara langsung, dan hal-hal itu terlalu luar biasa di mata orang-orang biasa ini. Yah, meskipun Fendi Zanders menceritakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Fendi Zanders, bisakah kamu membaginya dengan kami? Chen Ming berkata pada Fendi Zanders sambil setengah tersenyum. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah kosong, barang-barangku sangat biasa, aku menghabiskan sebagian besar waktuku di sekolah, tidak ada yang ingin kukatakan. Benar, Fendi Zanders hanyalah orang biasa orang, apa yang perlu dibicarakan tentang dia? Tuan Chen, mari kita bicarakan urusanmu. Semua orang tidak suka mendengar tentang Fendi Zanders, jadi mereka segera mengikutinya. Hehe. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Ming tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, Fendi Zanders, bagaimana barang-barangmu bisa dianggap biasa? Bukankah itu biasa? Fendi Zanders menatap Chen Ming dan bertanya dengan lembut. Tentu saja itu tidak biasa. Kudengar kamu sangat terkenal di Universitas Jiangcheng. Kata Chen Ming perlahan. Dan Fendi Zanders memandang Chen Ming dan tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah menebak dalam hatinya apa yang akan dikatakan Chen Ming selanjutnya. Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, Fendi Zanders pasti akan sangat marah ketika Chen Ming mengatakan bahwa dia berada di Universitas Jiangcheng, tetapi sekarang Fendi Zanders tampaknya menganggap enteng hal ini. Jika Chen Ming ingin mengatakan sesuatu, maka Fendi Zanders tidak akan keberatan mendengarkannya. Apa yang terjadi dengan Fendi Zanders di Universitas Jiangcheng? Semua orang juga merasa bahwa Chen Ming sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, dan mau tidak mau bertanya kepada Chen Ming dengan lembut. Kamu bahkan tidak tahu. Biar ku beritahu, Fendi Zanders benar-benar terkenal di Universitas Jiangcheng. Pada dasarnya, semua orang di Universitas Jiangcheng tahu bahwa Fendi Zanders mencari nafkah dengan mengantarkan makanan di sekolah. Kata Chen Ming sambil senyum. Apa? Setelah mendengar kata-kata Chen Ming, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Chen Ming, jangan membuat lelucon seperti ini. Kita semua adalah teman sekelas. Apakah kamu lucu sekali? Su Qiao tidak tahan lagi, dia berdiri dan berteriak pada Chen Ming. Setelah melihat Su Qiao membela Fendi Zanders seperti ini, Chen Ming menjadi semakin marah, dan berkata dengan suara rendah, Qiao, menurutmu apakah aku akan membuat lelucon seperti itu? Aku punya teman yang merupakan mahasiswa Universitas Jiangcheng. Itu apa yang dia katakan padaku.